البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Baik. Sekarang kita lanjutkan ikhwanillah pada pembahasan berikutnya. Qala al-Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, qawluhu falaw ijtama'a al-khalqu kulluhum ala syai'in katabahu Allah ta'ala annahu kainun liyaj'aluhu ghayra kainin lam yaqdiru alayhi walau ijtama'u kulluhum ala syai'in lam yaktubhu Allah ta'ala liyaj'aluhu kainan lam yaqdiru alayhi syaffal qalamu bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Di sini penegasan akhwani fillah bahwasanya apa yang tertulis tidak akan mungkin bisa diubah dan diotak-atik oleh para makhluk. Kata beliau, seandainya saja semua makhluk bersatu padu untuk suatu perkara yang telah Allah Subhanahu wa taala tulis bahwa perkara itu akan terjadi, kemudian mereka bersatu untuk menjadikannya tidak terjadi, maka mereka tidak akan mampu. Demikian pula seandainya mereka semua bersatu untuk suatu perkara yang telah Allah tulis bahwasanya itu tidak terjadi, maka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menulisnya agar perkara tersebut bisa terjadi, maka mereka tidak akan mampu. Syafal qalamu bima huwa kainun ila yaumil qiyamah, pena telah kering dengan semua perkara yang terjadi sampai pada hari kiamat. Intinya apa yang telah tertulis tidak akan mungkin bisa diubah, dan yang tidak tertulis tidak akan mungkin bisa ditambahkan. Qala Syarih rahimahullahu ta'ala, taqaddama hadithu Jabirin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala jaa Suraqah ibn Malik ibn Ju'shum faqala ya Rasulullah bayyin lana dinana ka'anna khuliqna al-an fima al-amalu al-yawm afima jaffat bihi al-aqlamu wa jarat bihi al-maqadir am fi mastuqbila, atau tempat kalian yustaqbal dengan ya. Nah, di sini dengan alif, dalam Muslim kayaknya dengan ya. Datang Suraqah ibn Malik ibn Ju'shum, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, terangkanlah kepada kami agama kami seakan-akan kami diciptakan saat ini. Dalam artian, di mana kami sebelumnya tidak tahu apa-apa, sebagaimana dulu ketika awal pertama diciptakan tidak tahu apa-apa. Fimal amal yaum, untuk apa amalan pada hari ini, yaitu ketika kita di dunia. Apakah untuk perkara yang pena-pena telah kering dengannya dan takdir telah berlaku? Amfima yustaqbal, apakah untuk perkara yang akan datang yang belum ditetapkan maksudnya? Qala la, bal fima jaffat bihil aqlamu wa jarat bihil maqadir. Tidak, bahkan amalan itu untuk hal-hal yang pena-pena telah kering dengannya dan takdir-takdir telah berlaku. Dalam artian yang diamalkan manusia ya sesuai dengan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yawman faqala ya ghulam ala u'allimuka kalimatin ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummah law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak
walau ijtama'u ala yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik, rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Hadits masyhur dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, dulu aku suatu hari di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersabda, wahai anak kecil, maukah engkau aku ajari beberapa kalimat? Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah maka engkau akan mendapatinya di hadapanmu dengan pertolongan, taufik, petunjuknya. Apabila engkau meminta maka mintalah kepada Allah. Apabila engkau meminta pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah bahwasanya umat seandainya mereka semua berkumpul untuk memberikan kemanfaatan kepadamu dengan suatu perkara, maka mereka tidak akan mampu memberikan kemanfaatan kecuali hal yang telah Allah tuliskan untukmu. Dan apabila mereka bersatu untuk menimpakan kemandaratan dengan suatu perkara, tidaklah mereka mampu menimpakan kemandaratan kecuali dengan perkara yang telah Allah tuliskan atasmu. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadits rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dan hadits ini akhwani fillah, na'am, hasan dengan penggabungan jalan-jalannya. Disebutkan oleh Syama'ul rahimahullah ta'ala dalam As-Sahihul Musnad. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi ihfazillaha tajidhu amamak, ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifka fi ash-shiddah, wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, wa'lam anna an-nasra ma'a sabri wa anna al-faraja ma'a al-karbi wa anna ma'al usri yusra. Jagalah Allah maka engkau akan mendapatinya di hadapanmu dengan ma'unah, taufik dan hidayah. Ta'arraf ila Allah fi ar-rakha' ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala di saat-saat engkau mendapatkan kelapangan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenalimu di saat engkau terjepit. Maksudnya apa? Ketika seorang mendapatkan kelapangan, mendapatkan nikmat, tetap harus ingat pada Allah, sehingga ketika engkau terjepit dalam kondisi kesulitan, Allah ingat terhadapmu. Ketahuilah bahwasanya apa yang luput darimu tidak akan mungkin menimpamu, dan apa saja menimpamu maka tidak akan mungkin luput darimu. Ketahuilah bahwasanya pertolongan itu bersama dengan kesabaran, dan jalan keluar itu bersama dengan adanya kesulitan, dan bahwasanya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Hadis dengan lafaz ini akhwani fillah yang dikeluarkan oleh Imam Tabrani, demikian pula Al-Uqayni, nah, sanadnya dhaifun jiddan dengan lafaz ini. Kenapa? Karena padanya riwayat dari Isa bin Muhammad Al-Qurashi an Ibn Abi Mulaikah an Ibn Abbas. Isa bin Muhammad seorang yang apa? Yang dhaif, dan dia bersendirian, tidak ada yang mengikuti dalam periwayatan dengan lafaz seperti ini. Qala wa qad ja'at al-aqlam fi hadhihi al-hadits wa ghayriha majmu'ah. Fadalla dhalika ala anna lil maqadiri aqlaman ghayra al-qalamil awwal alladhi taqaddama dzikruhu ma'al lawhil mahfuz. Dan telah datang pena-pena ikhwan, al-aqlam jamak dari apa? Qalam. Dalam hadis ini dan yang lainnya dalam bentuk jamak. Ini menunjukkan bahwasanya
untuk takdir itu ada pena-pena selain pena yang awal pertama kali diciptakan, yang telah disebutkan bersamaan dengan apa? Penyebutan Lauhul Mahfuz. Walladzi dallat alaihi sunnatu annal aqlama arba'atun. Wa hadha taqsimu ghaira taqsimil muqaddam dzikruhu. Dan dalil dari as-sunnah menunjukkan bahwasanya pena-pena itu ada 4 jenis. Dan pembagian ini selain pembagian yang telah disebutkan yang telah apa? Di depan penyebutannya. Nah, pena yang disebutkan penyebutannya ada yang pembahasan lalu ya, di akhir pembahasan, yaitu apa? Al-qalam al-awwal, kemudian apa? Al-qalamul wahyi, ya kan? Qalamul wahyi. Cuman untuk penetapan qalamul wahyi ini wallahu taala alam yahtaju ila dalil. Adapun pembagian yang keempat ini beda lagi dari sisi pandangnya. Al-qalamul awal, pena yang pertama al-amus syamil li jami'il makhluqat wa huwa alladhi taqaddama dzikruhu ma'al law. Pena yang pertama yaitu pena yang sifatnya umum, mencakup keseluruhan para makhluk. Dia menulis semua takdir-takdir para makhluk yang telah lewat penyebutannya bersama dengan Lauhul Mahfuz. Inilah yang dimaksud dalam hadis apa? Awwala ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub. Kemudian al-qalamut tsani, pena yang jenis yang kedua. Hina khalaqa Adam wa huwa qalamun 'amun aidha lakin li bani Adam. Ketika Allah menciptakan Adam. Nah, dan ini juga pena yang umum juga. Nah, ini pena yang umum juga, akan tetapi umum hanya mencakup Bani Adam saja. Warada fi hadza ayatun tadullu ala anna Allah qaddara a'mala Bani Adam wa arzaqahum wa ajalahum wa sa'adatihim aqiba khalqi abihim. Telah datang dalam masalah ini ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan amalan-amalan Bani Adam dan rizki-rizki mereka serta ajal mereka dan kebahagiaan mereka selepas penciptaan bapak mereka, itu setelah penciptaan Nabiullah Adam alaihi salam. Walaupun akhwanifillah, kalau kita perhatikan dalil dalam masalah ini, nah, ini yaitu yang datang secara shar'i adalah apa? Pembagian mereka, penetapan mereka antara ahli jannah dan ahli nar. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Adam, kemudian dikeluarkan semua anak keturunan Adam dan ditetapkan apa? Mana ahlus sa'adah dan mana ahlus syaqawah. Dan ini apa? Penetapan, tamyiz. Baik. Tidak ada tasrih bahwasanya di situ apa? Al-kitabah bil qalam, penulisan dengan qalam. Untuk apa qalam tsani ini? Kemudian al-qalam tsalits, qalam yang ketiga, hina yursalul malaku ilal janin fi batni ummi. Ketika diutus malaikat kepada janin di perut ibunya. Fayunfakhu fihi ruh, kemudian ditiupkan padanya ruh, wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan diperintahkan dengan 4
kalimat fikat bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Hadis siapa ini? Hendak Abu Muhammad. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu rawahu. Muttafaqun alaih. Hadis keberapa dalam Arba'in Nawawi? Hadis keempat. Baik. Diperintahkan untuk menulis rezekinya, ajalnya, amalannya, penetapan apakah dia celaka atau bahagia. Kama warada dzalika fil hadits sahihah, sebagaimana telah datang yang demikian itu dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, kali ini jelas bikat bi rizqihi, ada penegasan kitabah. Al-qalamur rabi', pena yang keempat, al-mawdu' 'alal 'abdi 'inda bulughi, yaitu pena yang diletakkan atas hamba ketika dia balik. Alladzi bi aidil kiramil katibin, yang berada di tangan-tangan al-kiramul katibin, malaikat yang diperintahkan untuk menulis catatan amalan masing-masing hamba. Alladzina yaktubuna ma yaf'aluhu banu Adam, yaitu malaikat-malaikat yang menulis apa-apa yang dilakukan oleh Bani Adam. Dan al-kiramul katibin, akhwan, jumlahnya banyak berarti, bukan hanya 2. Nah, kama warada dzalika fil kitab wa sunnah, sebagaimana datang yang demikian itu dalam Alkitab dan As-Sunnah. Adapun Alkitab yaitu pada surat Al-Infitar, wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ini jelas, mereka malaikat hafazah yang diperintahkan untuk menjaga, menulis amalan-amalan hamba. Nah, mulai penulisan ini kapan? Kapan Abdurrahman? Ketika balik. Nah, mulai ketika balik. Adapun dari As-Sunnah, yaitu hadis yang masyhur, rufi al-qalam an thalathah, di antaranya apa? Anis sabi hatta yablugh. Nah, pena diangkat dari 3 golongan. Berarti selain 3 golongan itu pena dituliskan, diletakkan untuk, yaitu yang diantaranya anis sabi hatta yablugh, dari seorang anak kecil sampai dia umur balik. Ini diangkat pena, tidak ditulis. Kewajiban-kewajiban, dosa-dosa tidak ditulis. Tapi ketika balik, mafhumnya berarti mulai dituliskan untuknya. Baik. Ini jenis pena yang 4. Qala fa idza 'alima al-'abdu anna kullan min 'indillah fal wajib ifraduhu subhanahu bil khasyati wat taqwa. Kemudian apabila seorang hamba telah tahu bahwasanya semua itu dari sisi Allah, maka yang wajib adalah mengisahkan Allah dengan al-khasyah wat taqwa, rasa takut dan ketakwaan. Qala ta'ala fala takhshawun nasa wakhshawni, jangan kalian takut kepada manusia, akan tapi takutlah kepadaku semata. Wa iyaya farhabun, maka kepadakulah hendaknya kalian merasa takut. Wa iyaya fattaqun, dan hanya kepadakulah hendaknya kalian bertakwa. Wa may yuti'illah wa rasulahu wa yakhshallah wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya serta takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala, nah, itu adalah zat yang paling pantas diserahkan ketakwaan, dan zat yang paling pantas dimintai pengampunan, dan dialah yang akan memberikannya.
Wa nadhairu hadzal ma'na fil Qur'ani katsirah. Dan yang semisal dengan makna ini dalam Al-Qur'an banyak. Wala budda likulli 'abdin an yattaqiya asya'a fa innahu la ya'ishu wahdah. Dan mesti atas setiap hamba untuk dia yattaqiya asya', berhati-hati dari perkara-perkara, dalam artian dia melindungi diri, berhati-hati. Kenapa? Karena dia tidak hidup sendirian. Walau kana malakan muta'an fala budda an yattaqi asya'a yura'i biha ra'iyatah. Atau malikan apa? Ya, tempat kalian malikan. Walau kana malikan muta'an, walaupun dia itu, ya, seandainya saja dia adalah malikan muta'an, seorang raja yang ditaati, maka mesti dia tetap harus apa? Menjauhi hal-hal. Nah, berhati-hati dari perkara-perkara untuk apa? Untuk bisa menjaga dengannya rakyatnya. Jadi bukan berarti kalau raja harus raja bisa semuanya diterjang, tetap dia harus berhati-hati dari banyak hal. Fa hina idzin fala budda likulli insanin an yattaqi fa illam yattaqillaha ittaqal makhluq. Maka dari sini kita ketahui ya kawan, bahwasanya mesti bagi setiap manusia untuk dia yattaqi, dia berhati-hati dari suatu perkara, membentengi diri dari perkara tersebut. Sehingga apabila seseorang tidak bertakwa kepada Allah, nah, dengan apa? Melakukan amalan-amalan untuk bisa terlindungi dirinya dari azab Allah, maka mesti dia akan apa? Akan mengusahakan untuk bertakwa kepada makhluk, yaitu dengan berhati-hati dari para makhluk, diliputi ketakutan kepada makhluk, dan ini sudah pasti ya kawan. Wal khalqu la yattafiqu hubbuhum kulluhum wa bughdhuhum, falilladzi yuriduhu hadza yubghiduhu hadza. Dan para makhluk tidaklah sepakat kecintaan mereka secara keseluruhan dan kebencian mereka. Bahkan yang diinginkan oleh orang ini ternyata dibenci oleh orang itu. Nah, dan ini jelas ya kawan, kalau kita ingin mendapatkan keridhaan makhluk tidak akan mungkin. Sehingga kalau seorang bertakwanya kepada makhluk, maka tidak akan mencapai apa yang dia inginkan. Fala yumkinu irda'uhum kulluhum, sehingga tidak mungkin untuk mendapatkan keridhaan manusia secara keseluruhan. Kama qala Syafi'i rahimahullah, ridwan nasi ghayatun la tudrak. Ridwan nasi ghayatun la tudrak, fa 'alaika bil amri alladhi yusrihuka falzamhu wa da' ma siwahu fala tu'anih. Keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan mungkin bisa dicapai. Maka atasmu untuk menetapi perkara yang bisa memperbagus dirimu, bisa memperbaiki dirimu, maka tetapilah. Dan tinggalkanlah apa-apa selain itu. Jangan engkau bercapek-capek, berlelah-lelah untuk bisa mendapatkannya. Dan ini kalimat masyhur ikhwani fillah, dikeluarkan disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala dalam Manaqibus Syafi'i, dan kabarnya sahih. Ridwan nasi ghayatun la tudrak, fa'alaika bil amri alladhi yuslihuka falzamhu wa da' ma siwahu fala tu'ani. Walaupun pada riwayat yang disebutkan Imam Baihaqi ada sedikit perbedaan. Nah, dalam riwayat Baihaqi tersebut lafadznya akhwani fillah, anna rasulaini kana yata'aqaban wa Syafi'i yasma'u kilahum kalamahuma. Faqala li ahadihima, innaka la taqdiru an tardan nasa kullahum an turdiyaban. Innaka la taqdiru an turdiyan nasa kullahum. Fa aslih ma bainaka wa bain Allah azza wa jal, fa idza
aslahta ma bainaka wa bainallahi fala tubali bin nas. Dan ini lebih gamblang, ya, walaupun kurang masyhur lafaz tersebut. Tapi ini yang datang dengan sanad sahih, rijalnya semuanya thiqat, maknanya sama. Kata beliau, sesungguhnya engkau tidak akan mampu untuk membuat manusia semuanya ridha kepadamu. Maka perbagus apa-apa antara dirimu dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila engkau memperbagus antara dirimu dengan Allah, jangan engkau pedulikan manusia. Ini nasihat bagus. Kalau engkau sudah memperbagus hubunganmu dengan Allah, tidak usah pedulikan manusia. Kenapa? Karena mereka akan menjadi urusan Allah. Allah yang akan mengarahkan hati-hati mereka. Nah, tapi kalau yang diharapkan adalah keridhaan manusia, maka engkau tidak akan bisa mendapatkannya. Fa irda'ul khalqi la maqdura wala ma'mura. Atau tidak perlu itu. Fa irda'ul khalqi la maqdurun wala ma'murun. Wa irda'ul khaliqi maqdurun wa ma'murun. Maka dari sini usaha untuk mendapatkan keridhaan makhluk tidaklah ditetapkan dan tidak diperintahkan. Sedangkan usaha untuk mendapatkan keridhaan Zat yang Maha Pencipta itulah yang ditetapkan dan diperintahkan. Wa aidan juga fal makhluk la yughni anhu min Allah syai'a. Fa idza taqal 'abdu rabbahu kafahu mu'natan nas. Ini juga logika yang harus diingat-ingat. Bahwasanya makhluk, nah, mereka tidaklah kemudian bisa tidak membutuhkan, bisa merasa cukup dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam artian makhluk itu senantiasa butuh kepada Allah. Tidak mungkin mereka tidak butuh kepada Allah pada semua perkara. Sehingga apabila dia bertakwanya kepada atau apabila seorang hamba bertakwa kepada Rabbnya, maka Allah akan cukupi dia urusan manusia, yaitu beban-beban untuk masalah manusia yang lain akan dicukupi oleh Allah. Tidak usah repot, tidak usah bingung ketika engkau dibenci orang-orang selama engkau memperbagus hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ada pun hadis berikutnya insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Subhanallah.